Oke, kembali lagi di channel YouTube-nya CP Dagor ya. Kali ini kita kedatangan tamu gitu. Selebgram Lumajang, Sang Alodi gitu. Ya udah pada tahu lah kalau di Lumajang mah. Itu siapa lagi kalau bukan Sam Midun. Perkenalkan diri ya tuh. Jeng jeng jeng. Sambil cengon gitu, cengon balap. Dan didampingi gitu dari perwakilan dari Chicken Party ya. Dengan Mas Rohman gitu. Dari sudut mana? Biru apa sudut merah? Hijau. Iya. Oke, sambil ngopi-ngopi ngobrol-ngobrol santai ini mah dah bukan itulah gitu, bukan podcast kelas Wahid ya. Biasa iseng-isengan ini mah. Kalau bagus diupload, kalau enggak ya tetap diupload. Nah, sekarang mau nanya-nanya gitu ya. Kemana dulu ini? Yang ini atau dulu bebas ya? Apa dari sini nanya ke sini bebas Oh gitu? iya, dari Chicken Party. Mau nanya apa ini? Nah mungkin kita makan bergelut tentang itu ya komunitas gitu ya, bahas komunitas aja biar enak gitu. Nah sekarang menurut kalian berdua ya, tapi satu-satu nantinya kan pasti punya pandangan beda-beda. Ya, Menurut kalian berdua gitu, komunitas itu kayak gimana gitu sih? Penjabaran dari komunitas itu. Kalau di sekolah kan komunitas adalah gitu, kumpulan orang-orang bla bla bla. Nah kayak itu. Itu bukan tujuan masuk komunitas, tapi ya komunitas itu apalah kayak gitu. Nah, monggo Mas jawab. kok aku? Ya dari mana dulu, bebas sih siapa dulu gitu. Aku gak tahu sekolah ya, Pak. Atas. Nggak ngerti ngomong-ngomong, Pak. Iya tuh. Monggo dijawab. Waduh, kan saya yang nanya tuh. Ya udah mungkin itu terlalu itu ya. Kalau komunitasnya mungkin ya itu golongan itu kumpulan orang-orang itu gitu. Yang sering ngumpul aja. Iya, Kan, iya. kan komunitas itu kan ya ada komunitas burung juga gitu ya. Hmm. Ada komunitas janda. Nah, Komplotan minim dan menengah ke atas. Mungkin kayak gitu. Tapi kan itu kan pandangan saya, kan pandangan itu, pandangan Mas Midun. sama lah, sama. Ada sama-sama. Ya udah sekarang ke pokok itunya aja gitu. Tujuan. Nah, ini kalau tujuan pasti punya, semua orang punya tujuan. Bukan tujuan mati ya. Kalau mati mah pasti Oh, itu. mau mata mati dong. Janganlah Bang, jangan ngomongin soal mati dulu. Perjalanan masih panjang. Nah, tujuan masuk komunitas itu gitu. Mas Midun. Kalau saya yang utama tidak ada lain. Kat motor. Aduh, pasti. Begini kalau itu mah kalau di Palestina mah lagi podcast ada sepeda motor lewat Granat, granat. Perang. Ada lagi. Ya enggak apa-apa lah, ayo lanjut. Tujuan Mas Midun gitu. Sebagai apa? Kalau saya sendiri tujuan masuk ke komunitas itu tidak ada lain untuk nambah persaudaraan. Nambah persaudaraan terus. Nyari janda enggak? Ya, Kalau apa ada. ya? Channel Soalnya janda. Kalau ada ya. kita kan Oke. saya kan masuk di komunitas Grand Max, ya kan? Ya. Dan saya sendiri pekerjaannya kan kebanyakan ada di jalan. Jadi saya itu masuk komunitas itu tujuannya yaitu nambah saudara, karena saya pekerjaannya di jalan, ketemunya sama orang yang di jalan. Karena nambah rezeki juga gitu. Karena nambah saudara, nambah rezeki. Itu Nilai plus. bonus itu. Bonus. Bonus. Fee itu. Udah gitu aja kayak yang mau ditambahin gitu. Nah, mungkin lebih jelasnya Kan nambah 50.000 gak apa-apa. oh ya, saya ikhlas sih. Oke, sekarang dari pandangan dari Mas Chicken Party itu, tujuan dari masuk komunitas itu apa nih? Ya, sama aja lah, Bang. Ya, nyari saudara aja. Itu kan jawabannya sama gini. Ngopi ini Mas dari sapi. Iya. sama aja ya, nyari saudara kan namanya hidup di jalan, Bang. Emang tujuan komunitas hampir semuanya sama, cari saudara gitu. Pastinya gitu kan. Tapi kan kadang ada nilai unsur lain juga gitu. Mungkin dibalik nyari persaudaraan juga mungkin nanti ada member, kalau bujang kan nanti ada janda gitu Mas. Ada Oh, niat enggak. mungkin. Nggak ada, Bang. Kan bujangan Mas ya? Ya, Bujang. Kalau Mas ini udah beristri berapa?
Satu di Lumajang, satu di Madura, satu di Jember. Kok tepat sekali jawaban Nah, Anda. saya kan udah pernah ketemu orang kayak Mas ini. Oh iya. Nah, menurut mas-mas berdua gitu, mas berapa karat ini ya? Menurut Sam lah biar lebih itu, biar lebih Sam. familiar lah gitu lah kalau untuk anak-anak tapi gak apa-apa anggap aja dernek ya. Menurut ya mas-mas berdua ini ya, perjalanan komunitas ini gitu asik atau kayak gimana? Kita kan nggak mungkin masnya taunya kan komunitas yang ada di sini aja yang lagi ditemuin ini nggak apa-apa lah gitu ya. Gimana? Kalau komunitas itu menurut saya sama seperti saya ngejalanin hidup rumah tangga, Bang. Rumah tangga. Iya. Ada enak, ada gak enak, ada asik, ada gak asik. Namanya juga kan organisasi, Bang. Nah, ya mungkin kan nanti untuk yang nonton bisa tumpuan oh ya bagi yang mikir-mikir saya ikut komunitas apa enggak nanti kan biar bisa menjadi tolak ukur dan menjadi pacuan lah kayak gitu ya. Nah kayak gitu. Dan menurut Mas Rohman sendiri gimana gitu? Ya asik aja. Kalau masalah nggak enak ya dibikin asik aja. Oh. Itu aja. Soalnya kan ini sudut pandang dari yang sudah punya istri sama yang Pujangan. oh belum punya apa gak punya? Nggak punya. Belum aja kalau punya takutnya nanti gak laku-laku. Eman loh ganteng gini gak laku gitu. Oke, terima kasih. Belum atuh durasinya minimal kalau untuk podcast setengah jam. Kita bukan seleb ini. Untuk ya apalagi kan kita ya kapan lagi gitu. Tapi artis jalanan ini. Soalnya ini mungkin hari terakhir lah kita bersama tapi saya gak mau bilang pamitan. Kalau dari sini kadang saya pulang ke sana gitu. Tetap kembali lagi ke sini. Tapi emang rencananya kan saya udah bikin surat pindah sembarang lah gitu. Lumajang ngangenin. Mungkin semacam itu. Ngopi dulu soalnya biar timbul pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya pertanyaannya itu ekstrim kayak gitu. Kopi campur bensin. Lo sama mau surat pindah ke sini, Bang? Mau bikin surat pindah ke sini? Saya warga sini dari dulu kan dari Bojang ke sini sekarang pindah ke sana. Kemarin saya ngurus surat pindah. Gak apa mau nanya ke saya gitu tentang komunitas juga. Memang masuk ke Lumajang dari tahun berapa? Masuk Lumajang 2007 tahun baru 2007. ya. Oh iya, si cilik aus. Naik kereta Kereta api. pas namanya tahun baru kan penuh. Tahun baru di jalan kalau saya masih mau tahun baru. Tahu sampingnya kereta kalau nggak tahu luasnya segini ada apa lebih ya di kepala itu, tapi kan ada besinya. Di sana itu jajan. Aku termasuk salah satunya. Ini tas. Nah, tas apa begini tidur kayak gini. Ini pegangan sama besi. Kalau klakson kereta yang bunyi tut budek kupingnya. Ngepang gitu berarti. Enggak ngepang emang penuh keretanya. Emang maksudnya waktu jadi anak pang atau gimana? Enggak. Anu. Udah jadi ustad itu waktu itu. Apa? Orang Perindavan itu loh. Kayak di India. Oh, Kan dulu kan naik kereta itu bebas ya. Kadang ada yang di atas, yang zaman kartisnya itu nggak pernah. Yang segini warna biru, ya kalau dicek itu dikotok, cap cap. Iya. Nah, kayak gitu. nggak pernah naik kereta api. Oh, pantesan. Kalau Oh, yang dibolongin gitu. Nah, kayak gitu. Sekarang kan udah kayak kartis. Bis iya. lah kayak gitu. Dulu mah enggak, cuma sebesar ini. Cek biru bro. Kadang saya dulu orang 4 beli satu gitu. Kalau mau itu, mau kan kedengaran dari gerbong itu. Kartis itu mau kontrol kartis. Bisa main masuk toilet orang 4 itu. Kartis, nah, toilet diisi kartis. Digitu kan aja, kasih satu gitu. Oh ya cek katanya. Kan mana mungkin masuk ke toilet. Kadang kayak gitu. Kadang-kadang ya tetap apes ketahuan juga. Ya itu, bayar di tempat. Bayar 5.000 waktu itu. Terus pertama kali Yang unik. ke Lumajang itu Kerja apa? kerja apa, Bang? Masuk ke sini. Masuk ke sini langsung jualan cimol. Cimol waktu itu terus terang debut pertama. Pertama Masuk Lumajang. cimol itu Ikut Kayak orang. sama kakak. Itu pertama kali masuk ke Jawa Timur memang tujuannya ke Lumajang apa gimana? Kok langsung ke Lumajang?
Dulu 2004 atau 2003 ya, saya masuk ke Lumajang. Terus sebelum itu pernah juga ke Lumajang, kan keluarga banyak di sini. Waktu kecil sih masih ingat saya. Pas saudara saya rumahnya di Gambiran dulu. Kecil sama kakek almarhum pernah ke sini. Gak tahu seminggu, gak tahu, ini kan biasa apa namanya itu ya, rekreasi mungkin ya. Padahal bukan kota-kota banget, biasa rekreasi dari Jawa Barat ke sini gitu. Nah, itu waktu kecil, itu yang pertama kali saya masuk Lumajang. Habis itu tahun 2003, 2004 kalau nggak salah, umur saya masih belasan tahun. Kebetulan kan kebanyakan dulu yang di sini itu tentang menggeluti usaha mindering atau mindering, kredit, Iya. panci-panci. Nah, saya terjun di bidang itu waktu itu. Orang Tahun? tua kan 2004 lah kalau Di nggak 2003. Lumajang ini? Iya. Yang namanya, iya mungkin kan umur belasan ya. Usaha kayak gitu kan harus telaten kan. Ngetren-ngetrennya itu ya. Iya, kan apa? Narik uangnya itu kan harian. Tiap hari. Sepeda motor masih jarang. Mancal saya. Goes. Nah, kayak gitu. Bawa buku gitu. Kadang di belakang ada pancinya. Anda bayangkan Mas, dari Lumajang aku kan rute tarikanku dulu ke Boreng, kan lewati sawah panas. Nyampe sana Mas kadang-kadang berai bang. Siapa yang nggak pusing? Panas mancal-mancal, nggak bayang. Jauh-jauh. Anjrit kan. Pusing. Iya. Nah, saya sering- harus punya cerita. Ya, sering emosi waktu itu. Namanya kan masih belasan tahun ya, masih, kalau yang lain kan udah tua lah, udah standar lah, mungkin udah bisa itu. Berani Nah, lah. saya sering amuk-amukan lah kayak Cekcok. gitu. Cekcok lah kayak gitu. Kadang-kadang gimana ya, udah jauh gitu, kayak gitu. Akhirnya kan mungkin gak cocok di bidang usaha itu. Nah, si buku tagihan saya serahkan lagi ke orangku, bapak di sini dulu, adik sekolah di sini kayak gitu. Tapi saya punya itu, pertama masuk Lumajang, bukan yang pertama, yang kedua itu yang di Mindring itu punya cerita unik gitu. Pertama masukin barang itu kan dibantuin sama orang sini, yang mikul itu Mas. Nah, yang mikul itu kan orang sini, saya bawa ke sepeda. Habis itu ngomong ya, yang ibu-ibu kan ibu-ibu ya yang beliin nih. Terus kemudian ini berapa? Ini sekian. Abu, kok larang-larang katanya. Mikir aku. Saya kata apa? Apakah yang mikul sempat saya ngelarang milih gitu. Perasaan tuh saya nggak ngelarang gitu ya. Apa kok itunya gitu, tanggapannya kok gini ibu-ibu itu. Larang-larang. Perasaan saya nggak ngelarang ada. Madura kan itu. Iya. Larang itu bahasa Madura atau Jawa gitu. Nggak tahu ya, pokoknya larang gitu. Saya kan tahunya ngelarang gitu. Saya nggak ngelarang. Iya, Jawa Madura ya larang. Nah, saya nggak ngelarang ya. Gimana akhirnya yang namanya nggak tahu Mas, diam aja ya, nggak apa-apa, ngobrol-ngobrol. Akhirnya saya mikir aja sampai pulang ke rumah, ditanyain sama orang rumah, kan banyak orang yang ngerti juga. Enggak, saya mah gitu, kalau itu banyak ibu-ibu kadang-kadang ngomongnya itu ngelarang, padahal saya nggak tahu ngelarang gitu. Nggak tahu kalau itu, saya juga belum mengerti Jawa gitu, yang mikul saya. Terus mana mungkin kata saya, perasaan yang mikul saya kan Jawa dengan standar gitu, gitu. Nggak ngelarang gitu. Bisa jangan milih enggak kan. Oh, larang itu mahal, anjrit, kata aku teh pantesan. Mungkin dia itu kok mahal-mahal ya, biasa kalau gitu standar ya. Nah itu sampai diketawain saya sama yang itu gitu. Terus 2007 Nah itu balik ke sini jual cimol itu. bentar, itu yang dari 2004 dulu ya, yang 2004. Nah itu mungkin berjalan 8 bulan saya agak kuat ya, kasihkan orang tua ya lagi, ya kembali lagi ke sana. Waduh. Nah pas tepat itu 2000 di tahun 2006 kan, 2007 tahun baru ya, 2006 akhir mungkin itu kan saya nyales, kebetulan nyales, yang namanya itu kan nyales susah sih kan, nyales produk kayak Signora itu, tapi bukan Signora, waktu saya yang pegang itu Hakashima waktu itu ya, yang saya pegang produk kayak produk sisa ya, kayak panci-panci buat ibu-ibu ya, sama masih berurusan dengan ibu-ibu terus saya itu gitu. Nah mentok saya Mas, saya ngorder ke daerah Pamengpeuk itu, saya jual cash gitu ya, terus saya gak masukin akhirnya, soalnya karena emang susah keuangan di sales itu. Nah, saya beli HP 3310 waktu itu, 200.000 sama kartunya itu 250, dua kartunya 275 waktu itu di Pamengpeuk dengan uang hasil cash itu. Nah saya habis itu bisa SMS waktu itu, SMS-an sama kakak saya yang di sini, mungkin ada lowongan kata di sini, mau katanya jualan cimol, nyurung robong katanya. Aku sebenarnya saya nyurung robong pernah, tapi kan untuk di keluarga itu ya
kadang-kadang nggak tahu kan masa seorang CB katanya kan yang namanya mulai kecil ya mau nyuruh rombong katanya. Nah pas saya jawab mau itu gak percaya keluarga yang di sini itu, gak percaya. Buktikan aja mau, saya bisa kata aku, kalau gak bisa ya saya ajarin. Akhirnya ya udah gak apa-apa dicoba aja. Akhirnya saya bilang ke orang tua ya, orang tua ibu, bapak di sini, orang tua dikasih ke ibu. Ibu waktu itu emang kebetulan ya namanya lagi susah-susahnya uang waktu itu, ngasih uang supaya kalau emang mau ongkos pakai apa, ini ada HP kan, masa krisis lah. nah akhirnya ngasih ongkos dari tempat saya ke itu aja, ongkos angkot aja. Habis itu saya jual HP aku 160, ongkos ke sini dulu itu 50.000 gak habis mas kereta, 2 kali naik gitu ongkos kereta dari Tasik ke Madiun itu 28 sekitar segituan, dari Madiun ke Kelakah 19.000. Gak sampai kan ya, gak sampai 50 kurang berapa, 3.000, 47 nyampe Lumajang dulu. Nah sama jajan-jajannya anggaplah 100 gitu, sampai pegang uang 160 masih sisa ke sini. Nah di sini langsung saya ya sama kakak datang ya, turun di Kelakah naik ngebis kalau nggak salah, misalnya ada bis dulu, turun di Klojen, dari Klojen naik beca ke Gambiran. Terus itu pas sampai sini itu dulu ada, dulu pernah kan gandeng antara beda 1 hari. Nah, tahun baru itu, malam tahun baru saya di jalan, pas nyampe Lumajang malaman, dulu kan 1 hari 1 malam perjalanan. Nah, dulu ada, langsung saya mau diajakin itu apa, sholat id ke alun-alun Lumajang. Nah itu kan selek-seleknya saya sama orang tua, sama bapak ya, kalau sama ibu enggak. Namanya kan melar udah agak itu kan ketahan. Orang tua saya nggak begitu nerima gitu. Mau apa kamu kesini katanya kan? Karena ya udah agak itu. Akhirnya saya sedih dalam hati. Apa kayak gini ya, mungkin saya pacaran mungkin karena kelakuan saya juga. Akhirnya saya sama kakak sepupu itu ya digendeng ya, jangan dipikirkan. Kan gak sama orang tua, tetap sama sepupu, sama kakak sepupu. Akhirnya ya itu belajar jualan cimol itu, stan SMA 3. Mungkin jarak 1 minggu lah, 1 minggu atau 10 harian rombong gitu saya bawa ke kontrakannya bapak gitu ya. Kaget bapak saya nyuruh hari Jumat waktu itu, ingat jualan sudah lumayan tinggal dikit. Sama saudara-saudara yang di sana yang deket kan, banyak saudara di Jogoyudan waktu itu. Kaget ya saya gitu, mau nyuruh rombong yang mau kerja lah kayak gitu. Akhirnya berjalan. Mungkin dalam jangka 1 bulan itu saya alhamdulillah ya bisa bayar angsuran itu banknya bapak lah kayak gitu. Mungkin bapak itu ya usahanya ya mindering waktu itu, udah di tahun 2007 itu udah agak goncang kan, punya adik juga sekolah. Akhirnya itu kalau bisa dikatakan ini nih ada uang, saya juga itu kaget juga waktu itu bapak saya. Terharu. Iya mungkin. Nah dari sana alhamdulillah sampai sekarang baik kan orang tua. Nah itu kisah hidup saya itu. Dulu gak udah itu, kayaknya kalau saya sama bapak itu kalau ketemu itu ya emang jarang ketemu kan, saya di Jawa Barat, bapak saya di sini. Kalau mudik itu bapak saya mudik, saya keluar. Kelahiran berapa bang? 86. 86? Iya. 2007 ya. Jarak 1,5 tahun saya hengkang dari kakak itu belajar mandiri. Jualan mandiri nggak jualan cimot, saya kan takutnya niru gitu walaupun sama saudara. Nah jualah es cendol waktu itu, saya bikin rombong ya, jual HP juga gitu. Ya kan udahnya bergerak ya benar. Keliling di Lumajang ini Di alun-alun waktu itu. Alun-alun. Iya. Nggak jalan mas, jual cendol saya anjir mentok. Waduh saya rambutnya. Padahal ibu waktu itu udah di sini ya, udah pindah ke sini semua, ibu adik-adik semua keluarga ada di sini. Enggak tinggal ada yang perempuan ya, yang dulunya itu ngekos dulunya semua di sini. kontrak rumah ya di Jogoyudan. Habis itu nggak jalan, nyoba jual somai belum begitu ramai waktu itu, nggak jalan juga gitu. Kalau somai kan ya orang tua dulu pernah itu, katanya bapak pernah jual somai juga. Nah belajar dari sana tetap nggak jalan. Akhirnya kembali lagi ke kakak saya, ngelamar lagi lah kayak gitu. Jarak 1 bulan, 1,5 bulan lah palingnya, ikut lagi sama kakak. Maksudnya untuk nambahin modal, sama bilang mau jualin batagor waktu itu yang lagi rame sama cimol.
Nah habis ini 1,5 bulan ada modal. Pertama saya ngambil lapak itu di SMK negeri 1 Lumajang dari. Nah di sana alhamdulillah langsung serat gitu dari, soalnya kan momennya juga pas waktu itu saya ngebaru itu tahun ajaran baru kan, anak-anak sekolah lagi baru-barunya masuk, jadi jalan pokoknya sampai bulan puasa. Waktu itu kan deket ya dari ajaran baru ke bulan puasa di tahun 2009-an ya, 2009 dekat. Akhirnya jadi kok jadi fokus ke saya gitu. Saya yang punya podcast ini. Ya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Ya nanti kan kalau di upload dia tahu cerita saya di Lumajang yang sekarang kan mau berhenti dari Lumajang dulu, pertamanya kayak gitu. Jadi sampai mana tadi itu? Sampai ya mau masuk ajaran baru ya. Nah sampai puasa. Nah puasa itu saya kan mau pulang gitu rencananya. Nah bapak itu ya jadi kepengen jualan juga, akhirnya nyoba pakai rombong saya gitu. Saya pulang ke sana. Nah pas di sana itu saya tetap lebaran di sini karena keluarga di sini kan, cuma pulang kangen sama teman-teman aja di bulan puasa waktu itu. Jadi Jawa Timur, Lumajang, Tasik ini buat mainan ya, buat mainan kan ulang kita. Jadi misalnya kebalik saya, jadi di sana itu main, jadi ya pulang ke sini gitu dulu itu. Nah ada temen mau ikut dari sana itu, Ilman ya namanya, bukan yang meninggal kemarin. Ikut ke sini, saya bawa rombong, pernah punya satu lagi dipakai bapak juga. Tapi kan bapak kan sementara bulan puasa, soalnya kalau udah habis hari Itu dulu lebaran rombong mindering lagi. apa? Rombong Kayu, dorong ya. dorong yang ada Kalau gerekan. dari mobil ini dari tahun berapa? Kalau mobil itu 2018 atau 2017 gitu. Soalnya kan dulu mobil saya 2016, baru berjalan 1 tahun 2017-an mungkin. GPR kan 2019 ya. Mungkin itu mobil itu ya sekitar 2017-an. Pertama ini memang. Grand Max itu kan. Ya, ambil yang 2016. Hebat sih. Dulu kan pertama masuknya tahu bulat ke sini tuh. Kok rame. Nah, ya saya juga bukan nggak rame ya. Ya biasa masih kalau di Batagor itu berjalannya ya standar aja lah. Rame enggak ya sepi enggak ya, kayak seperti sekarang sih masih standar kayak gitu. Perjalanannya Ada itu. aja, ya. Tapi kan yang namanya orang pengen lebih. Akhirnya saya mikir gitu. Itu semacam bulan aja kok dia bisa laris laku keras gitu. Mungkin Batagor juga gitu. Yang dirombong aja udah laku, apalagi kalau di Tingkat. Waktu itu saya punya sepeda motor Ninja, bukan H2 ya. H2 mahal, pajaknya aja 15 juta. Ninja apalah, Jet, ya apa? Jet X, bukan Jet X, terlalu Ninja, pokoknya Ninja yang bukan pairing itu. Nah, punya Ninja itu Ninja 150 SL ya kalau nggak salah. Ya Ninja semacam itulah pokoknya. Buat DP beli pickup. Enggak mas, nah habis itu kan saya nyari di online yang jual pickup bekas tapi masih baru, bukan baru ya, umurnya kan yang masih muda, soalnya saya belang nggak tahu di apa di permesinan, takutnya lagi dipakai jualan itu. Kalau beli tua kayak gini gitu, belilah yang agak-agak baru tapi nggak baru. Harga ya lihatlah di OLX waktu itu, kebetulan orang sini Masjid Anur. Nah saya datang ke rumahnya, ngomong gitu. Habis itu, Mas kalau misalnya dikatakan tukar tambah sama sepeda ini, kata gue, nambah berapa katanya. Cek dulu sepedanya dilihatin. Nah, gitu. Saya ngecek mobilnya juga. Paling Mas nambah 60 juta katanya. Gak punya uang sama sekali Mas. Ya uang dikit-dikit mungkin 100, 200 sampai 1 juta lah ada, tapi kalau uang puluhan juta kan gak punya. Tapi saya punya tekad kuat ya, pengen jualan di mobil juga kayak gitu, untuk nambah-nambah lah kayak gitu. Kalau dirombong kan ya juragan Mas, banyak lah gitu. Tapi kan pengen itu juga gitu, menambah. Terus akhirnya Kena nego kena 55 nambahnya itu, nggak tahu dulu kan dia tuh harganya 85, tapi mungkin kalau dia tuh di 80 berarti sepeda saya jadikan berapa ya, yang 25 ya, 25 mungkin ya 30-an waktu itu. Sepeda saya kan Ninja masih mahal. Habis itu ya ngobrol lah, saya langsung belak-belakan, Mas tapi uangnya gak sekarang, ini sepeda motor kan sekarang mau lunas gitu ya, itu udah saya tutup ya, tinggal ngeluarin BPKB keluar.
Cuman habis itu saya ambil BPKB ini, saya masukin BPKB emas kayak gitu. Saya mau mengajukan pinjaman lagi untuk yang bayar 55 juta. Emang bakalan cair mas, tenang aja sih. Dulu kan saya ya artis mas, di BRI itu wis tinggal keluar masuk tuh, tanpa survei. Waktu itu ini saya orang rajin ngutang. Pasti kata-kata pasti cair. Tapi ya itu pinjaman di atas 50 harus punya MPWP. Saya jujur aja ya, gak bayar MPWP saya sekarang, soalnya MPWP nya juga hilang. Nah itulah ya, jadi saya langsung ajukan 60 ya ke BRI itu. Kalau itunya kan BPKB saya masih di sana, cuman ngasih itu aja fotokopian, minta di fotokopi, BPKB tetap mas pegang, ada mobilnya tetap di sini. Cuman saya kasih uang jadi aja 500.000, sepeda motor tetap di saya. Habis itu udah sampai 1 minggu cair, alhamdulillah ya, namanya itu punya orang dalam. Gampang pokoknya. Dewi andalan. Iya, alhamdulillah saya walaupun sekarang juga kalau mau itu gitu, tapi alhamdulillah enggak mau ngutang-ngutang lagi ke bank itu, bayarnya kan pusing. Ya hari Jumat kalau nggak salah, nggak tahu hari apalah gitu ya. Saya pencairan, terus kata aku mobilnya bawa ke sini, udah siap ya ke sana, bawa langsung transaksi di sana, uang yang itu yang 55, cairnya udah 60 itu kalau nggak salah 57-an, dipotong 1 angsuran lah, dipotong administrasi sembarang kayak gitu. Akhir 57 ya, yang 2 juta itu pakai untuk Modal. ngerombak-rombong supaya naik ke sini kayak gitu. Nah itu akhirnya lah berjalan lah itu. Gak berjalan langsung, namanya kan ngerintis dulu saya yang, tapi kan nyantainya itu kan yang rombong tetap jalan kayak gitu. Jadi kalau dikatakan penghasilan dari mobil itu cuman untuk ya tambah-tambahan, namanya masih ngerintis waktu itu. Sekarang jadi andalan di mobil gitu, apalagi sekarang rombong udah gak punya, andalannya dari ini aja. Oh dulu macam sampingan kadang-kadang Itu ya, apa ya, memang harus ada cerita, apa ya, riwayat dulu. Nah, dan perkara saya hengkang dari Lumajang itu ya itu corona waktu tahun-tahun kemarin itu ya COVID itu. 2020. Nah itu sekolahan ditutup ya, mungkin nggak bisa sekolah. Terus lagi kan rombongan saya kebanyakan di depan, semuanya di depan sekolahan. Akhirnya kan mubadir, saya jual, saya pulang ke sana gitu. Habis itu ya niatnya nggak kesini lagi, makanya yang sekarang pulang saya ngomong gak kesini aja, gak berani, takutnya kembali lagi. Makanya dulu juga udah pamitan, izin masa udah dibikin acara sama Mas Inul waktu itu di Kelakah ya, sampai malu, aduh sampai saya kembali lagi ke sini gitu. Padahal waktu itu kembali ke sini ya itu kan gak ke sini maksudnya, niatnya kan ke Kebumen. Saya bikin usaha di Kebumen ya, usaha kayak gini juga gak jalan, daripada pulang lagi ke sana malu sama orang tua, bablaskan lah ke sini. Sampai sekarang ke sini Dari Kebumen ke Lumajang ya. Iya, waktu itu perjalanannya. Durasi berapa? Anjir 28. Ya udah segitu aja ya, kayak gitu. Kita lanjut lagi di podcast anjir, podcast bersama Part 2. Telegram ya. Dari Lumajang. Itu aja, ini mungkin hari terakhir Juga ya. di Lumajang, kenang-kenangan, mudah-mudahan nanti menjadi motivasi untuk semuanya. Enggak itu. Itu aja lah, monggo tuh ditutup gitu. Sakit, artisnya sakit. Oh. Ya gitu aja lah, terima kasih ya yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa anjir, subscribe, like, komen gitu ya, share sebanyak-banyaknya channel YouTube-nya Cepita Guar. Nah, itu. Subrek. Ya. Nah, itu.